Di tempat gua untuk bongkar seperti ini aja gua kenakan biaya sekitar 150.000. Bukan karena murah barangnya, tapi resiko pekerjaannya seperti apa. Karena kalau kita bongkar. Halo, ketemu lagi sama gua Wahyu Andi S. Di video gua kali ini gua merubah sedikit kebiasaan ya. Biasanya kita ngebahasnya arai terus helm-helm yang aneh-aneh terus. Nah, sekarang gua pengen ngasih lu tips tentang helm AGV ini. Helm AGV ini terutama kayak Pista ya, Pista Corsa tuh yang punya visor lock ya. Di sini itu banyak banget yang lecet, banyak yang macet. Nah, kalau udah macet nih biasanya anak-anak pada main paksa karena visor nggak bisa kebuka ya. Dia pas posisi nekennya itu nggak mau balik, dipaksa akhirnya kalau nggak visor locknya patah atau yang di visornya patah. Kalau itu udah patah, wah luar biasa, harganya juga lumayan mahal, terus nyari spare partnya juga lumayan susah. Akhirnya dia pasrah dengan kondisi helm tanpa visor lock. Itu cukup bahaya ketika lo jatuh atau lo lagi speeding, dia visor bisa kebuka sendiri. Nah, aku punya solusinya yang ya biasa lah, seperti biasa. Solusinya murah, mudah, lo bisa kerjakan sendiri di rumah. Biasanya gua pakai sesuatu benda yang nggak akan lo pikirkan sebelumnya, karena memang spare part ini nggak ada yang jual, terutama di spare part AGV-nya sendiri. Jadi ini kita pakai spare part yang benar-benar spare part yang bisa dibilang akal-akalan tapi fungsinya luar biasa. Jadi apa spare partnya? Oke, kita simulasikan dulu bahwa memang helm ini ada perangkatnya ya di depan ya. Cuma kita untuk mempersingkat waktu, perangkat ini gua copot, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini dia nih, AGV ini biasanya seperti ini nih ya di depan. Nah, ini yang akan kita bahas adalah visor lock ini nih. Nah, ini kita copot dulu semuanya dari perangkatnya. Ketika lo mau copot ini nih, biasanya dia ada baut-baut ya, baut-baut di sini nih. Ini ada baut L ya. Ini harus kita copot dulu pakai kunci bintang ya. Oke nih bro, kita lepas dulu bagian ininya. Ini kita simulasikan ketika masih ada di dalam helm ya. Ini dilepas. Ini udah gua lepas beberapa baut, mempercepat dan mempersingkat waktu. Ini kita udah copot. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, kebanyakan di AGV juga baut-baut ini nih dari pihak AGV-nya masang entah miring, entah memang berkarat. Tapi kebanyakan itu biasanya korosi karena keringat dan air hujan. Jadinya susah dilepas. Mau nggak mau lo harus sering-sering ngecek bagian drat ini nih, yang kuningan. Dia kalau udah karat dilepasnya susah banget. Jadi lo untuk maintenance itu akan susah karena bautnya juga pendek deh. Bautnya cuma segini nih. Nah, ini bautnya. Nah, ini pendek ya bautnya ya. Nah, segini nih bautnya nih. Nah, ini dia masuk ke sini. Ketika baut ini susah dilepas, wah itu udah luar biasa. Mau nggak mau lo harus paksa untuk ditarik. Jebolin aja nggak masalah, karena di bagian sini sebenarnya lentur. Nanti ketika ini udah kebuka, nah lo baru cari permasalahan yang ada di sini. Permasalahannya apa? Biasanya dia karat ya. Kalau dia udah karat, wah itu udah luar biasa. Kebukanya udah susah. Jadi mau nggak mau lo harus punya effort lebih. Nah, ini posisi udah kita buka. Yang kita akan bahas adalah visor lock bagian ini nih. Oke, ini dia ada dua baut sebenarnya. 1, 2 ya. Yang satu udah gue lepas biar cepet. Nih akan kita buka. Untuk melepas ini ada 6 baut ya, termasuk yang tadi 2, yaitu baut dari taring fan-nya. Taring fan depannya ini nih. Nah, ini taring fan nih, dia biasanya begini nih posisinya. Ini taring fan ini dia akan ada 2 ya, kiri kanan ya, ada 2 taring fan. Satu lagi di sini dia bautnya ada, per taring itu ada 2, ada 1 dan 2.
1 dan 2, 4 ya, kiri kanan ditambah ini ada 6. Bedanya kalau untuk yang visor lock dia dratnya kasar. Kalau yang untuk fan ini dia dratnya halus. Jadi kalau seandainya lu nanti bongkar dan mau pasang lagi biar nggak kebalik, yang bagian visor lock dratnya kasar, bagian taring fan ini dratnya halus. Walaupun bentuknya sama, nggak ada beda, tapi hanya beda di drat. Nah ini udah kita buka nih. Dia biasanya ketika masuk visor dia ini nggak mau balik, macet kayak begini. Ini permasalahannya ada dua biasanya, kalau nggak ininya kotor karena debu, atau lebih banyak itu adalah pernya nggak bisa untuk nendang balik. Karena apa? Per aslinya dia ini kecil banget. Jadi mau nggak mau lu harus ganti pernya dia yang lebih besar. Nah, untuk mencari spring yang lebih besar ini sudah pasti AGV nggak menjual. Baik bagian spring ini nggak jual. Dia hanya jual satu set bagian seperti ini. Dan ini harganya mahal banget, 1 jutaan lebih ya. Nah, banyak yang substitusi biasanya pakai yang 1:1 untuk visor locknya ini. Fungsinya sama, hanya bentuknya beda. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Perbedaannya apa, kualitasnya seperti apa, nanti akan gua bikin videonya biar kawan-kawan juga ngerti. 1:1 jelek katanya, bagusan yang ori. Ya, jawabannya seperti apa pastinya nanti akan kita bahas. Kita akan bahas dari kenapa ini dia bisa macet. Nah ini kan kayak gini macet nih, dia nggak mau balik ya, posisinya nggak mau balik. Kalau dia posisinya balik dia normal tuh, lebih panjang ya. Tapi kalau dia nggak mau balik nih macet atau macet, dia nggak mau balik. Kalau udah begini visor udah nggak bisa kebuka. Karena apa? Ini di sini dia ada bagian pernya di dalam. Kalau udah bagian pernya dia macet nih kayak begini nih, dia biasanya nggak mau nendang balik pernya. Mau nggak mau kita harus ganti. Gantinya pakai apa? Nah ini kita bongkar dulu aja, biar lebih enaknya ya. Ini bongkar ini juga luar biasa nih bro, rada hati-hati, karena kalau nggak hati-hati pernya bisa mental. Nah kayak gini nih, ini pernya nih, pernya kecil banget. Jadi tuh, aduh nggak kelihatan nih. Nah ini pernya nih, pernya kecil banget tuh. Panjangnya kurang lebih 1 cm ya pernya dia ya. Nah kalau udah pernya hilang, nanti juga biasanya kawan-kawan panik, waduh gua harus ganti pernya pakai apa nih, karena pernya hilang nih. Waduh, gua harus beli 1 set dong. Nah kebanyakan pedagang nanti akan menyarankan, wah ya lu harus beli 1 set karena itu pernya nggak ada yang jual. Nah itu sebenarnya akal-akalan si pedagang supaya barangnya laku. Padahal pernya ini lu cukup memodifikasinya dari sesuatu benda yang mungkin kita anggap sudah sampah gitu ya. Nah setelah udah kita bongkar ya seperti ini nih, kita tarik keluar. Ini emang lumayan susah ya buat bongkar seperti ini, jadi lo harus penuh kesabaran. Jangan sampai lu congkel-congkel terlalu keras karena frame-nya ini dari plastik tipis. Kalau udah lu bongkar salah ini bisa pecah. Posisi springnya itu ada di lubang ini nih, dia nanti posisinya begini. Nah ini posisinya begini nih dia. Oke, ini frame dalamnya lagi, jadi dia begini nih nanti posisinya nih. Nih, nah posisinya begini dia. Nah ya, maju mundur begini nih. Nah biasanya kalau pakai per orinya itu nggak kuat dia. Untuk lebih bagus lagi, per ini kita ganti dengan yang diameternya lebih besar dan daya dorongnya juga lebih bagus. Yaitu pakai per apa? Nah, gua menggunakan per dari ini. Ini adalah benda yang sangat bisa dibilang bisa berjasa lah buat lo ketika lo punya permasalahan seperti apa yang kita bahas ini. Ini jangan sampai lu buang, karena spring dari dia ini kalau ketika lu punya permasalahan yang sama itu harganya akan lumayan mahal. Apalagi lu udah bisa bongkar seperti ini,
Di tempat gua sendiri aja kalau untuk bongkar seperti ini harganya juga lumayan mahal, walaupun ini dari limbah ya, bisa dibilang ini udah nggak ada, udah nggak nyala. Jadi ini akan kita bongkar. Kita akan ambil springnya. Di tempat gua untuk bongkar seperti ini aja gua kenakan biaya sekitar 150.000. Bukan karena murah barangnya, tapi resiko pekerjaannya seperti apa. Karena kalau kita bongkar frame ini tadi salah, ini bisa pecah. Tapi kalau lu udah bisa bongkar, akan mendulang rupiah. Nah, kita akan ambil per dari pendorong pemantiknya ya, yaitu batu dari si korek tersebut nih. Pernya dia lebih panjang. Tuh, pernya dari korek ini 2 kali lipatnya ya, panjangnya. 2 kali lipat panjangnya dari per orinya. Nah, ini nanti kita potong belah 2. Dari diameternya udah kelihatan jauh banget bedanya. Ini nanti akan kita potong belah 2, dan nah ini yang udah kita potong. Ini udah kita potong nih, lebih besar. Diameternya lebih gede dibanding yang spring bawaan dia. Diameter spring bawaan itu sekitar 1,5 mili, dan kalau yang ini lebih dari 1,5 mili. Udah dipastikan dorongannya juga pasti lebih bagus. Nah, kita bisa bedakan kalau spring ori ini warnanya kuning. Nah, springnya dari korek itu warnanya stainless ya. Tapi diameternya sangat jauh beda tuh. Diameternya jauh banget beda. Dan kelenturannya juga jauh berbeda, lebih keras ini nih, jadi nanti tendangan baliknya lebih bagus. Cuma saran gua tetap, kalau lu nggak mau repot karena nanti masang ini nih lumayan susah nih, ketika pernya nanti dipasang biasanya mental terus. Lu sebelum masukin ini kasih sedikit power glue di dalamnya, sedikit aja, jangan banyak-banyak, jangan sampai ngeluber, supaya nanti pernya ini ngelok di dalam, nempel, dia nggak akan mental-mental. Nah, kalau udah dipastikan ini semua udah kering, baru lu pasang. Pasangnya juga hati-hati karena ini rawan banget pernya jadi nekuk. Ini jangan sampai nekuk ya. Jadi masangnya itu kita harus begini nih. Nah, begini nih masangnya ya. Oke, nah ini udah kayak gini. Saran gua, kalau bisa dan kalau ada di sekitaran frame, lu kasih yang namanya lubricant. Biasanya kalau kita beli visor baru tuh dapat lubricant, atau kalau memang nggak ada lubricant bisa pakai minyak Singer. Kalau nggak ada minyak Singer, lu bisa pakai baby oil. Jadi dia pergerakannya sekarang udah lumayan keras. Ini kita coba tuh. Oh, langsung berbalik deh. Berbalik ya, keras. Nah, ini frame intinya. Tetap kalau bisa dikasih yang namanya lubricant biar dia masukinnya juga lumayan mudah ya. Nah, ini kita masukin. Nah, dia ngeklik-klik. Nah, itu berarti dia udah masuk ya. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini nih. Oh, tendangan baliknya lebih bagus dibanding bawaan ori ya. Kalau tadi diginiin aja udah macet, nggak mau balik. Nah ini, nah itu udah balik. Setelah udah jadi seperti ini, langsung dipasang ke frame inti. Jadi saran gue seperti itu aja. Dari yang namanya limbah bisa menghasilkan berkah. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mencoba di rumah, akan menjadi satu berkah buat kita semua. Kalau memang nanti video ini berguna dan bermanfaat buat kawan-kawan, bisa langsung di-share, kasih tahu ke kawan-kawan semua yang membutuhkan informasi ini, supaya nggak terjebak dari omongan pedagang yang cuman ininya nggak balik, harus beli frame sekecil ini, pisau rok sekecil ini yang harganya jutaan. Oke, segitu aja video dari gua. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Kalau ada mau request, bang gue pengen bikinin ulasan tentang video helm ini dong, nah boleh silakan. Atau nanti gua kasih nomor WhatsApp gua di sini,
di bawah. Lu bisa langsung WhatsApp gua untuk posisi workshop, untuk jam buka atau di mana. Lebih jelasnya lu silahkan WhatsApp gua di sini. Oke, segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat. Thank you, Wayuan, yes.